di sini kabar baik. Jumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Juliatri di Dr. Gigi Channel yang membahas seputar permasalahan kesehatan gigi dan mulut, dan diharapkan supaya masyarakat bisa lebih aware dan mau untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya sehingga nanti giginya no lubang-lubang, no sakit-sakit gigi. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, kalau misalnya sahabat Dokter Gigi Channel penasaran nih dengan permasalahan kesehatan gigi dan mulutnya, bisa dilihat ya banyak video-video saya di dalam playlist. Ada seputar gigi palsu, seputar gigi berlubang, seputar radang gusi, seputar kawat gigi, dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya di dalam video tersebut tidak menjawab pertanyaan sahabat Dokter Gigi Channel, bisa tuliskan permasalahan kesehatan gigi dan mulutnya di kolom komentar. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, di video kali ini kita akan membahas kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita berkunjung ke dokter gigi buat memeriksakan gigi kita, apakah ini berlubang atau tidak. Jangan sampai ternyata giginya berlubang, nggak diperiksakan di dokter gigi, tunggu sakit, tunggu besar, baru sadar kalau giginya berlubang. Nah, di video kali ini kita akan menjawab masalah tersebut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat Dokter Gigi Channel, gigi berlubang atau dikenal juga dengan karies gigi merupakan permasalahan gigi yang paling umum dan banyak diderita oleh masyarakat. Nah, ini tidak mengenal usia ya, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, lansia, ataupun jenis kelamin laki-laki, perempuan, semuanya bisa kena. Sahabat Dokter Gigi Channel, meskipun gigi berlubang sering dianggap sepele atau dianggap kecil oleh sebagian besar orang, tetapi ternyata gigi berlubang itu bisa membawa dampak atau komplikasi yang serius, bahkan sampai bengkak, istilahnya nanah, demam, infeksi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita harus memeriksakan dan mengobati gigi berlubang ini jangan sampai terlambat dan menimbulkan komplikasi serius baru ke dokter gigi. Kira-kira kapan sih waktunya yang tepat buat kita periksakan ke dokter gigi? Nah, sebelum itu sahabat Dokter Gigi Channel, kita harus tahu dulu gimana nih tanda-tandanya gigi berlubang. Jadi tanda yang pertama yaitu sensitivitas gigi. Jadi biasanya kalau kita sudah mulai merasa ngilu ya pada saat kena angin, atau makan minum yang manis ya, atau yang asam, dingin, panas, kalau kita sudah merasa ngilu, oh ini gigi saya ada masalah nih, jadi sebaiknya ke dokter gigi. Kemudian tanda gigi berlubang yang kedua sahabat Dokter Gigi Channel yaitu nyeri gigi. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan nyeri ya, nyeri ringan ataupun spontan, itu bisa menandakan bahwa ada gigi berlubang yang sudah mencapai lebih dalam dari email gigi. Jadi kalau lapisan luar gigi itu kan email, itu paling luar, biasanya belum ada rasa ngilu atau nyeri. Tetapi kalau sudah sampai dentin ataupun pulpa gigi yang berisi pembuluh darah dan juga saraf, biasanya kita sudah merasakan nyeri. Tanda gigi berlubang yang berikutnya yaitu noda atau ada flek-flek hitam gitu ya sahabat Dokter Gigi Channel. Biasanya kalau di gigi belakang itu kan ada kayak parit-parit. Nah, biasa di situ ada titik warna coklat atau coklat kehitaman. Nah, kalau melihat seperti itu patut dicurigai bahwa giginya sudah ada yang berlubang. Kadang kelihatan dari luar itu kecil banget kayak titik aja ya, titik selebar jarum, tetapi ternyata lubangnya sudah besar di dalam kayak gua. Tanda yang keempat dari gigi berlubang yaitu rasa tidak nyaman. Jadi kalau misalnya kita rasa tidak nyaman nih mengunyah pada salah satu sisi atau pada regio tertentu, oh kita boleh curiga ada tanda-tanda gigi berlubang. Kemudian tanda yang kelima yaitu giginya sudah mulai berubah bentuk. Nah, karena kalau misalnya gigi berlubang biasanya kan warna coklat ya, coklat atau kehitaman. Itu akan merusak lapisan gigi, biasanya akan terjadi perubahan bentuk pada gigi. Jadi sahabat Dokter Gigi Channel, jadi kapan nih kita harus mengunjungi dokter gigi? Nah, kalau sahabat Dokter Gigi Channel mengalami tanda-tanda dan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi di atas, berarti sahabat Dokter Gigi Channel sebaiknya segera mengunjungi dokter gigi. Jangan sampai giginya udah sakit, udah bengkak, berisi nanah baru ke dokter gigi. Kalau misalnya giginya itu berlubang masih kecil, biasanya perawatannya lebih cepat, nggak perlu bolak-balik dan tidak mengeluarkan lebih banyak biaya.
Nah, terus dok, kalau misalnya kita sudah mengunjungi dokter gigi, ini gigi saya kalau berlubang mau diapain? Jadi ada beberapa alternatif atau pilihan untuk merawat gigi yang berlubang. Yang pertama yaitu tambal gigi. Tambal gigi ini kalau misalnya lubang giginya masih kecil, baru sampai di lapisan email gigi yang paling luar itu ya, itu kan belum ada keluhan, biasanya belum ada rasa ngilu ataupun sakit. Jadi masih boleh ditambal dalam 1 kali kunjungan. Nah, kalau sahabat dokter gigi channel tidak melakukan perawatan gigi ketika giginya berlubang baru sampai di email, itu akan berlanjut sampai ke lapisan berikutnya yaitu dentin gigi. Pada saat sampai di dentin itu kita bisa merasakan ngilu ataupun nyeri. Nah, kalau misalnya belum ada nyeri spontan, biasanya masih boleh ditambal langsung, bisa 1 kali atau 2 kali kunjungan pulp capping ya. Kemudian kalau misalnya sudah pernah terasa nyeri, biasanya itu giginya yang berlubang sudah mencapai dentin tetapi sudah mendekati pulpa atau bahkan sudah sampai di pulpa gigi yang berisi pembuluh darah dan juga saraf. Kalau sudah pernah sakit atau nyeri spontan, giginya nggak bisa ditambal langsung pada saat itu juga, tetapi harus perawatan saluran akar dulu. Perawatan saluran akar ini bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan ataupun multivisit, tetapi yang menentukan oh ini giginya bisa dirawat 1 kali ataupun harus beberapa kali kunjungan itu dokter giginya, karena tergantung diagnosisnya ya. Kalau biasanya ada abses atau nanah, biasanya nggak bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Jadi kalau misalnya pasiennya bilang, dok saya mau langsung 1 kali dong perawatan, nggak bisa ya. Jadi sebaiknya konsultasikan lagi dengan dokter giginya apakah ini bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan atau mesti berkali-kali. Kemudian setelah dirawat saluran akar selesai ya PSA-nya, itu bisa dilakukan penambalan gigi ataupun dibuatkan nanti mahkota. Jadi giginya itu dibuatkan kayak selubung jaket ya, ataupun bisa dibuatkan inlay ataupun onlay. Berikutnya perawatan yang terakhir, kalau misalnya gigi yang berlubang udah cukup parah, sudah cukup luas kerusakannya, itu terpaksa alternatif terakhirnya yaitu dicabut. Nah, kalau misalnya gigi sudah dicabut, nanti kalau sembuh sebaiknya dibuatkan gigi palsu, kecuali kalau gigi bungsu yang dicabut ataupun untuk keperluan perawatan behel itu nggak perlu dibuatkan gigi palsu. Oke deh sahabat dokter gigi channel, demikian video ini, semoga bisa menjawab ya pertanyaan kira-kira kapan nih saya harus ke dokter gigi apabila mengalami gigi berlubang, supaya jangan tunggu lama-lama. Kalau misalnya udah parah lubangnya, bisa lebih lama perawatannya, lebih banyak keluar biaya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya gigi terasa sensitif atau tidak nyaman pada saat makan ya, sebaiknya datang aja berkunjung ke dokter gigi, diperiksakan kira-kira ada masalah nggak ini giginya, biar nggak terlambat ditangani. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.